Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadata man huwa khairum maqaman wa ahsanu nadiyya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul muttasifu bil makarimi kibaran wa sabiyya. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyya. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini wa nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan nikmat tiada tara. Atas nikmatnya pula kita berada di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia bersama dengan orang-orang yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pesan utama yang tak boleh lupa, mari kita senantiasa selalu bertakwa kepada Allah. Taatlah kepada Allah, laksanakan perintah Allah dan tinggalkan seluruh larangannya. Itulah yang akan menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Sudah beberapa pekan krisis minyak goreng melanda tanah air kita. Istri kita atau ibu kita atau saudari kita bingung mencari minyak goreng, bukan untuk meminta-minta, tapi membeli. Kalaupun ada, mereka harus antri. Bahkan ada yang meninggal saat antrian panjang. Astagfirullah. Belum lagi masalah ini selesai, harga-harga kebutuhan pokok merangkak naik, padahal ekonomi kita turun. Badai Covid telah melahirkan krisis ekonomi. Mungkin bagi mereka yang kaya raya tak akan terasa, tapi bagi rakyat yang miskin dan biasa, ekonomi ini kian hari semakin berat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibarat pepatah, kita ini bak anak ayam mati di lumbung padi. Pasalnya negeri ini termasuk pemasok produk sawit terbesar di dunia. Merujuk catatan Kementerian Perindustrian, realisasi produksi minyak goreng sawit atau MGS tahun 2021 mencapai 20,22 juta ton. Sedangkan kebutuhan dalam negeri hanya sebesar 5,07 juta ton. Lalu mengapa krisis ini bisa terjadi? Pertama, kuat dugaan telah terjadi kartel alias penguasaan produksi dan pasar oleh sekelompok produsen. Mereka bekerja sama satu dengan yang lainnya mengeruk keuntungan dan menguasai pasar. Hal ini dimungkinkan terjadi. Pasalnya mungkin dari perkebunan sawit hingga produksi minyak goreng sawit dikuasai oleh segelintir orang. Anehnya yang dituduh justru rakyat, dituduh menimbun. Yang kedua, ini kesalahan pengelola negara. Bagaimana mungkin pemerintah mengizinkan para pengusaha tetap mengekspor minyak goreng ke luar negeri di tengah kelangkaan barang ini? Beginilah kita lihat fakta pengelolaan negara yang jauh dari aturan Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketahuilah Islam punya solusi atau masalah atas masalah ini. Islam menata perdagangan serta ketersediaan kebutuhan pokok dan distribusinya di tengah masyarakat. Tidak ada tempat praktek kecurangan dalam perdagangan seperti mencurangi timbangan, menipu konsumen dan mempermainkan harga, karena semuanya itu haram di dalam Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pujian kepada para pedagang yang jujur dan terpercaya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-tajirul aminus saduqu al-muslimu ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i yaumal qiyamah." Yang artinya, seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di antara praktek perdagangan yang terlarang menurut Islam adalah penimbunan komoditas perdagangan agar harga meroket sehingga menguntungkan produsen dan para pedagang. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Man ihtakara 'alal muslimina ta'amahum darabahu Allahu bil iflas au bijuzam." Yang artinya, siapa yang melakukan penimbunan makanan terhadap kaum muslim, Allah akan menimpakan kepada dirinya kebangkrutan dan kusta. Hadis riwayat Ahmad. Akan tetapi itu tidak berlaku dalam hal menyimpan stok makanan, termasuk minyak goreng untuk keperluan rumah tangga atau untuk bahan baku usaha, seperti yang dilakukan pedagang makanan. Itu bukan termasuk penimbunan yang dilarang. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW pernah menyimpan bahan makanan pokok untuk kebutuhan keluarganya selama 1 tahun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Praktek monopoli pasar termasuk kartel adalah cara perdagangan yang diharamkan oleh Islam. Sebab hanya para pengusaha yang untung. Sebaliknya rakyat tak punya pilihan lain kecuali harus membeli dengan harga yang sangat tinggi. Ini kezaliman yang nyata. Nabi SAW memperingatkan para pelaku kartel dan monopoli pasar ini dengan ancaman yang keras, sebagaimana sabdanya, "Man dakhala fi syai'in min as'aril muslimina liyughliyahu 'alaihim kana haqqan 'ala Allahi ay yaqdhifahu fi mu'dhamin minan nar yaumal qiyamah." Yang artinya, siapa saja yang mempengaruhi harga bahan makanan kaum muslimin sehingga menjadi mahal, merupakan hak Allah untuk menempatkan dirinya ke dalam tempat yang besar di neraka nanti pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Karena itu, dalam pandangan Islam, negara tidak boleh kalah oleh para pemilik kartel tersebut. Negara harus memberangus praktek kartel dan monopoli perdagangan. Inilah kewajiban negara dalam Islam, melindungi hajat masyarakat serta menjaga keamanan dan ketertiban, termasuk juga di dalam perdagangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dulu Khalifah Umar memberlakukan larangan praktek monopoli di pasar-pasar milik kaum muslimin. Khalifah Umar pernah bertanya kepada Hatib bin Abi Balta'ah, "Bagaimana cara engkau menjual barang, wahai Hatib?" Ia menjawab, "Dengan utang." Khalifah Umar lalu berkata, "Kalian berjualan di pintu, halaman dan pasar milik kami, tetapi kalian mencekik leher kami. Kemudian kalian menjual barang dengan harga sesuka hati kalian. Jualah 1 sok. Bila tidak, janganlah engkau berjualan di pasar-pasar milik kami, atau pergilah kalian ke daerah lain dan imporlah barang dagangan di sana. Lalu jualah dengan harga sekehendak kalian." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah Islam. Dengan penerapan syariat Islam secara kafah, maka berbagai macam masalah umat ini dalam berbagai bidang termasuk perdagangan dan distribusinya akan terselesaikan. Sebaliknya, tanpa Islam, kezaliman akan terus kita saksikan dan kita akan menjadi korban. Oleh karena itu, mari terus berjuang untuk menjadikan Islam sebagai tuntunan kehidupan
dalam seluruh aspek kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rasulika wal malaikatil muqarrabin wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatus sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in lahum bihsanin ila yaumiddin warda 'anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izil islam wal muslimin wa adil sirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyata wansur man nasaraddin wahdhul man hadzalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' 'anna al bala' wal waba' wal zalazil wal mihan wa su'al fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimin 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar.